Halo guys, perkenalkan nama saya Miko Mular Kalai, mahasiswa Universitas Patimura, Prodi Teknik Sipil dengan NIM 2020-73036. Pada kesempatan ini, berkaitan dengan tugas mata kuliah Mekanika Tanah Lanjut, saya berkesempatan untuk menjelaskan beberapa hal mengenai longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan perpindahan material berbentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya longsor yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak jatuh mengikuti lereng. Longsor disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya penembangan pohon secara liar, tidak ada penghijauan pohon berkayu, perubahan fungsi lahan, tidak diterapkannya sistem tersaring, serta curah hujan yang sangat tinggi. Ada beberapa jenis tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Pergerakan blok merupakan perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. Aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban yang cukup banyak. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih.